Acara selanjutnya penyampaian materi oleh Bapak Andi Rabiuddin SPD. Kepada Bapak dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala dhulumati wan nur tsumma alladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah serta rekan-rekan guru baik di SD 169 Tokala dan SMP Negeri 17 Bulukumba. Pada hari ini saya mengajak kepada kita semua memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan izinnya lah kita bisa berkumpul dalam menghadiri workshop terbatas secara bersama antara SD dan SMP, sehingga dengan workshop ini maka budaya-budaya positif yang ada di sekolah kita itu bisa kita munculkan. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada Nabi junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mengutus kita ke pengetahuan yang selama ini tidak terjangkau, ternyata kita bisa jangkau melalui ilmu, pengetahuan dan teknologi. Bapak Ibu yang saya hormati, adapun tujuan daripada workshop hari ini adalah mengembangkan penerapan budaya positif yang ada di sekolah kita. Jadi tujuan yang kita akan capai pada pertemuan hari ini adalah bagaimana setiap guru bisa melaksanakan dengan cara berkolaborasi dengan siswa dalam menerapkan budaya positif tersebut. Utamanya adalah penerapan di dalam kelas. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk penerapan budaya positif, maka materi yang kita akan sajikan sebentar, yang pertama adalah konsep disiplin positif dan motivasi. Kemudian yang kedua adalah keyakinan kelas, yang nantinya ini kita akan terapkan di dalam pembelajaran. Berikut yang ketiga, pemenuhan kebutuhan dasar siswa kita. Berikut yang keempat, 5 posisi kontrol yang mewajibkan kita menyelesaikan masalah-masalah anak dengan 5 posisi kontrol yang dimiliki oleh guru. Dan terakhir adalah segitiga restitusi. Sehingga nanti penerapan budaya positif yang ada di sekolah kita yang meliputi 5 materi ini bisa kita laksanakan tanpa ada tekanan, baik itu tekanan yang berasal dari diri sendiri maupun tekanan yang berasal dari kita sendiri sebagai guru. Bapak Ibu, materi yang pertama tentang budaya positif. Jadi yang kita akan capai secara umum untuk konsep budaya positif adalah berhubungan dengan Ki Hajar Dewantara tentang budaya positif dan lingkungan positif yang ada di sekolah kita yang hubungannya berpihak pada murid. Yang kedua adalah melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan untuk mendapatkan pemahaman mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan profil pelajar Pancasila. Dan yang terakhir adalah memahami peran guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan disiplin positif dengan cara berinteraksi dengan murid. Untuk capaian khususnya
ini dengan mendemonstrasikan budaya positif baik itu di dalam kelas maupun secara umum di lingkungan sekolah kita. Dengan stimulus respon itu terdiri dari teori kontrol, 3 teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, pemberian hukuman, pemberian penghargaan, 5 kebutuhan dasar, 5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Kemudian yang kedua, bagaimana guru membuat strategi disiplin positif agar murid merasa merdeka untuk menciptakan ekosistem sekolah yang aman dan tentunya berpihak pada murid. Kemudian yang ketiga, nanti kita akan menyusun bagaimana langkah-langkah untuk membuat budaya positif di sekolah, utamanya adalah membuat kesepakatan kelas sehingga nanti pembelajaran itu betul-betul berpihak pada murid yang membuat anak merasa nyaman, senang, dan termotivasi di dalam pembelajaran. Dan terakhir adalah nanti kita akan membuat anak itu bisa reflektif dan kritis terhadap pembelajaran melalui budaya di sekolah kita. Ini adalah capaian yang kita akan lakukan nanti di sekolah. Jadi mudah-mudahan dengan kebersamaan kita, motivasi untuk membangun sekolah kita ini bisa terwujud melalui budaya positif di lingkungan sekolah kita. Bapak Ibu yang saya hormati, ada pertanyaan pemantik untuk hari ini. Ini yang kita bisa jawab di dalam hati kita pada saat pelaksanaan. Apakah selama kita sudah mengajar dan membimbing anak kita? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau memberikan halaman sekolah, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Inilah pertanyaan-pertanyaan yang kita sudah lakukan dan sudah kita sama-sama melakukan hal tersebut di dalam pembelajaran. Tetapi apakah dengan cara pembelajaran yang kita lakukan dengan pemberian hukuman itu sejalan dengan budaya positif? Apakah ketika misalnya kita memberikan hukuman kepada anak-anak kita tidak melukai perasaannya? Karena tujuan daripada budaya positif ini adalah membuat anak merasa aman, tentram, nyaman di dalam pembelajaran. Tidak ada tekanan di dalam kelas yang dilakukan oleh guru, sehingga pada saat menerima pembelajaran di dalam kelas anak mudah untuk memahaminya. Jadi karakter-karakter anak yang ada pada diri anak tersebut itu berbeda-beda. Ada yang cepat, ada yang lambat. Itu semua harus dipahami oleh setiap guru, sehingga bentuk perlakuan terhadap anak pun itu berbeda-beda. Oleh sebab itu, kita guru harus memahami bagaimana prinsip dasar untuk mengembangkan budaya-budaya positif di sekolah kita. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, pembelajaran yang pertama tentang budaya positif adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ya, Bapak Ibu, ini ada ilustrasi. Ilustrasinya seperti ini. Ini ada tangan kita memegang sesuatu yang sangat berharga. Nah, sesuatu yang berharga itu kita pegang terus. Tetapi ada teman yang mau untuk membukanya. Apakah dengan cara mengancam, membujuk, menghardik, merayu dan semuanya, termasuk menyuap. Kira-kira menurut kita,
ketika kita berada pada posisi ini memegang sesuatu yang sangat berharga, apakah kita ingin membukanya? Itu adalah pertanyaan yang harus kita jawab dengan perilaku-perilaku kita di dalam ekosistem sekolah. Ya, ada orang ketika misalnya memegang sesuatu yang sangat berharga, maka dia kuku untuk tidak membukanya. Ada juga orang yang membuka pada saat dia diberikan masukan-masukan tertentu. Apakah yang mereka lakukan itu ketika membuka ini bermanfaat untuk orang lain? Ataukah ketika misalnya ada orang yang meminta langsung dibukakan? Jadi yang berharga di tangan kita ini adalah tergantung dari kita yang mengontrolnya. Letak kontrol dari peristiwa ini adalah pada diri kita, Bapak Ibu, pada diri kita. Jadi ini istilahnya adalah amanah. Kalau amanah ini kita pegang dengan baik, maka insya Allah sesuatu yang kita pegang tidak akan terbocorkan oleh orang lain. Walaupun siapa itu yang akan membunuh kita, merayu kita, menyuap kita, memberikan ancaman kepada kita, itu semuanya tergantung dari kontrol kita yang mengontrol. Nah, sama halnya pada saat pembelajaran, maka yang mengontrol pembelajaran itu adalah kita yang membuat kontrol untuk seluruh murid-murid kita, sehingga murid kita merasa aman dan nyaman. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk perubahan paradigma ini ada teori kontrol sesuai tadi yang saya sebutkan, bahwa letak kontrol pada pembelajaran ada pada kita sebagai guru. Yang pertama adalah ilusi bahwa guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, jadi rata-rata pembelajaran kita di sini adalah selalu mengkritik siswa, murid kita, dan membuat mereka merasa bersalah. Nah, sekarang kira-kira nanti pada saat kita melakukan itu, apakah ada dampak ketika melakukan hal tersebut sebagai kontrol bahwa kita berposisi sebagai pembuat orang merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, ilustrasi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi yang dimaksud di sini adalah orang dewasa adalah gurunya. Apakah guru selalu berkehendak kepada murid sesuai dengan kemauannya? Ya, baik Bapak Ibu, ini adalah salah satu stimulus daripada respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Kita lihat untuk stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, biasanya kita memiliki pendapat yang sama, tetapi kita menginginkan agar pendapat kita itu sama dengan kita, memaksakan untuk mengarahkan pendapat kita itu disukai oleh orang lain. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, jadi tidak terbatas pandangan-pandangan terhadap sesuatu. Yang kedua, perilaku guru dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Ini contoh, biasa ada siswa kita yang terlambat. Ketika terlambat, maka biasa kita berikan stimulus rangsangan. Apakah kita marahi, apakah kita nasihati? Nah, ternyata ini tujuannya adalah membuat anak untuk memikirkan bagaimana menyelesaikan masalahnya sendiri. Di situ ada teori kontrol. Jadi harus ada tujuan-tujuan yang harus kita tetapkan setiap kali menyelesaikan masalah-masalah anak. Berikutnya adalah orang lain bisa mengontrol saya. Seperti tadi ilustrasi tersebut, bahwa kita tidak bisa dikontrol oleh orang lain.
hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Berikut, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi Bapak Ibu, bahwa setiap masalah itu ada pilihan-pilihan untuk membuat anak menyelesaikan masalahnya. Jadi kita memberikan anak itu pilihan-pilihan, ya. Ataukah anak tersebut yang menciptakan pilihan-pilihan itu untuk menyelesaikan masalahnya. Kemudian untuk terakhir, model berpikirnya adalah ada yang menang, ada yang kalah. Maksudnya bahwa biasa ada guru ketika misalnya memarahi siswanya, maka dia merasa bahwa dia menang, sudah puas terhadap apa yang dilakukan terhadap anak. Ya. Teori kontrolnya adalah model berpikir menang-menang. Artinya saya kasih beri contoh, jika kita memberikan tugas kepada anak kita, maka ada anak yang biasa tidak mengerjakan tugas, bahkan mungkin sama sekali tidak mengerjakannya. Ataukah ada yang terlambat mengumpulkan tugas tersebut. Nah, bagaimana kita sebagai guru memberikan perlakuan kepada anak sehingga anak ini bisa menyelesaikan tugasnya dan kita sebagai guru bisa mengumpulkan nilai-nilai tugas tersebut. Jadi sama-sama menang. Ya, guru terbantukan karena ada tugasnya. Kemudian siswa mengerjakan tugas. Ya, walaupun itu banyak mungkin di dalam kelas beberapa siswa tidak memperlihatkan mungkin kerjasamanya, sehingga dengan bantuan kita maka siswa tersebut itu bisa menyelesaikan tugas-tugasnya atau masalahnya. Baik Bapak Ibu, kita masuk di disiplin. Seperti apa sebenarnya disiplin itu? Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jadi kita mulai dari disiplin diri. Disiplin diri dimulai dari kita, cerminan dari anak-anak kita nanti. Ketika kita menciptakan disiplin diri, baik pada guru maupun siswa itu sendiri, maka saya yakin bahwa anak kita ketika ada kepercayaan dirinya untuk mendisiplinkan dirinya, maka setiap kali ada tugas-tugas, ada perkataan, ada kegiatan yang dilakukan atau diperintahkan oleh gurunya, pasti dilaksanakan dengan tanggung jawab. Karena kita tahu bahwa setiap anak memiliki potensi diri, memiliki disiplin diri, tinggal guru untuk bagaimana kita bisa mengarahkan anak sehingga mereka bisa menjadi disiplin. Namun di dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ini contoh di sekolah kita bahwa kata disiplin itu berarti patuh. Di sekolah kita menerapkan peraturan-peraturan. Di dalam peraturan-peraturan tersebut memuat agar siswa dapat melakukan peraturan tersebut. Setiap siswa harus mematuhi peraturan-peraturan itu. Konsekuensinya atas peraturan-peraturan itu, apakah anak melaksanakan dengan senang hati, penuh tanggung jawab, apakah merasa takut karena ada ancaman-ancaman sesuai dengan konsekuensi hukuman yang diberikan oleh bapak atau ibu guru sebagai konsekuensi melakukan kesalahan. Sehingga ketika melakukan penerapan tersebut, maka di situ selalu ada tujuan yang kita harus penuhi. Tujuan-tujuan tersebut adalah bagaimana membuat peraturan yang ada di sekolah sehingga tujuan yang kita harapkan dicapai oleh pelaksanaan peraturan tersebut. Bapak Ibu yang saya hormati, berikutnya adalah nilai-nilai kebajikan universal. Di dalam kurikulum Merdeka
kita sudah diperkenalkan tentang setiap pembelajaran itu harus menuju kepada profil pelajar Pancasila. Satu, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri di dalam pembelajaran. Ketika bernalar kritis, jadi kita dianjurkan agar kita bisa menumbuhkan rasa bernalar kritis di dalam pembelajaran kita. Kemudian berkebinekaan global, artinya bahwa ternyata dengan budaya yang kita miliki sekarang, apalagi budaya-budaya yang ada di Tokalah, saya kira luar biasa bagusnya kita terapkan di sekolah, tetapi tidak menuntut kita agar pembelajaran kita lebih mendekati pada paradigma baru. Artinya tidak mesti bahwa di sekolah kita tidak menerapkan teknologi-teknologi yang canggih dalam menerapkan pembelajaran di sekolah. Kemudian bergotong royong, menciptakan bagaimana anak bisa bekerja sama di dalam pembelajaran. Kemudian yang terakhir adalah kreatif, membuat pembelajaran itu senyaman mungkin agar pembelajaran itu disukai, disenangi oleh anak. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah kita. Inilah yang kita akan munculkan pada diri anak. Peduli, rajin, integritas, rasa hormat, tanggung jawab, bersyukur, toleransi. Ini ada semua yang kita harus ciptakan di dalam diri anak. Jadi nilai-nilai kebajikan inilah nanti yang akan kita munculkan dalam kegiatan-kegiatan positif, baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas. Dalam hal ini adalah di lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, pembelajaran berikutnya adalah tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, motivasi perilaku anak itu kita bisa lihat yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman. Jenis motivasinya adalah eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya, motivasi internal. Kemudian untuk menghargai diri sendiri, ini masuk pada motivasi internal. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa motivasi pada diri anak ada 3 yang saya sebutkan tadi. Bahwa setiap yang kita lakukan itu biasanya anak merasa takut karena hukuman yang kita akan berikan nanti. Nah, sehingga ketika misalnya kita mengumpulkan tugas dengan waktu yang kita sudah sepakati dengan murid, kita katakan bahwa tanggal sekian harus selesai. Ternyata itu membuat anak menjadi tidak nyaman karena ada ancaman di situ, sehingga motivasinya itu karena dari ancaman itu. Kalau tidak mengerjakan tugas, maka dia takut, sehingga motivasi untuk mengerjakan tugas adalah karena kita mengancam harus menyelesaikan tugas-tugasnya. Kemudian yang kedua, ini yang biasa kita lakukan di dalam kelas, memberikan imbalan. Kita selalu memberikan imbalan. Ada beberapa teman, bahkan kita pernah merasakan sendiri bagaimana ketika anak itu tidak aktif di dalam kelas. Tetapi ketika kita misalnya memberikan imbalan, apakah berupa pujian
apakah berupa barang-barang, pulpen, buku, permen dan sebagainya, ternyata itu adalah membuat anak motivasinya cuma eksternal saja. Dia mau mengerjakan tugas karena ada imbalan. Nah, sehingga ini salah satu motivasi anak ketika diberikan imbalan, maka dia akan mengerjakan tugas. Kemudian yang ketiga adalah ini yang paling baru, menghargai dirinya sendiri. Inilah yang merupakan menjadi tujuan disiplin positif, menciptakan motivasi yang berada di dalam diri anak sehingga anak merasa nyaman, dihargai anak usahanya. Ketika misalnya di dalam pembelajaran diberikan kesempatan anak untuk memotivasi dirinya sendiri dengan seperti apa? Kita sebagai guru merencanakan pembelajaran sesuai dengan karakter anak. Jadi ini kuncinya adalah karakter anak. Tidak boleh membedakan anak. Dalam perlakuan pada saat pembelajaran adalah setiap anak memiliki hak yang sama di dalam pembelajaran. Tetapi pada saat pelaksananya kita harus melihat karakter-karakter pada diri anak. Ya, ini adalah salah satu tokoh nasional kita, Ki Hajar Dewantara dalam dunia pendidikan. Merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Artinya seperti apa, Bapak Ibu? Anak seyogyanya bisa merdeka di dalam pembelajaran. Ketika ada tekanan, maka itu anak belum merdeka. Sehingga tugas kita pada saat pembelajaran maka membuat anak merasa merdeka, menentukan pilihan belajarnya, sehingga pada saat pembelajaran anak merasa senang. Itu adalah arti daripada merdeka di dalam pembelajaran kita. Sehingga ketika merdeka itu ada pada diri anak, maka sesuatu yang kita lakukan kepada anak tanpa diperintah, maka dia akan melakukannya sendiri. Ya. Bapak Ibu, kita beralih pada restitusi. Inilah dari semua yang saya jelaskan, implikasi daripada bentuk perlakuan kita kepada anak-anak kita. Apa itu restitusi? Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Contoh, ketika ada dalam satu kelompok ada anak yang tidak mengerjakan tugas, maka anak ini kita panggil. Jangan kita langsung hardik di depan teman-temannya, karena membuat anak percaya dirinya akan hilang. Jadi kita panggil di luar kelas, kita panggil anak itu secara pribadi. Kemudian kita sampaikan kepada anak tersebut bagaimana persoalannya sehingga tugas-tugasnya tidak dikerjakan. Kita gali di situ informasi, sehingga dengan cara seperti itu, termasuk pada saat kita bersuara kepada anak. Nah, di sini dituntut untuk selalu berbicara lembut. Ya, ini sebentar ada. Jangan sampai di dalam lingkungan keluarganya ada permasalahannya. Nah, ada masalahnya sehingga kita langsung menghardik, kita marahi anak karena tugas-tugasnya. Ataukah jangan sampai ada anak yang membantu orang tuanya sehingga tidak mengerjakan tugas. Sehingga tanggung jawab kita untuk mengetahui permasalahan anak.
Ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita bisa mungkin apa yang kita pikirkan selama ini ternyata ada yang keliru pada saat memperlakukan anak dengan cara-cara yang dahulu. Nah, sebentar kita lihat cara-cara yang mana yang memperlakukan anak sehingga anak itu menjadi senang dan bahagia di dalam pembelajaran kita. Baik Bapak Ibu, tibalah saatnya yang kita akan lakukan adalah tentang membuat keyakinan kelas. Ini butuh kolaborasi antara guru dan murid-murid kita. Membuat keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Bapak Ibu sudah membuat peraturan di dalam kelas bahwa ketika peraturan kelas dilanggar oleh anak, maka kita berikan hukuman. Itu adalah peraturan. Jika terlambat, maka saya akan keluarkan, saya tidak kasih masuk. Ketika misalnya anak berbuat salah di dalam kelas, maka selalu di pikiran kita adalah anak itu salah dan harus dihukum. Jadi di situ ada konsekuensi atas peraturan-peraturan yang kita buat. Ternyata ada yang lebih bagus daripada itu yang kita terapkan, yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas seperti apa? Membuat kesepakatan baik di dalam pembelajaran kita. Ya, sebentar nanti kita akan berikan contohnya seperti apa. Kesepakatan atau keyakinan antara guru dengan murid-muridnya di dalam pembelajaran untuk menciptakan suasana yang nyaman, aman di dalam kelas. Anak merasa merdeka di dalam kelas. Jadi kita lihat mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Ya, kenapa harus pakai helm ketika mengendarai roda 2? Pasti jawabannya adalah keamanan. Betul. Ada tujuan di situ yang mau dicari. Kenapa harus pakai helm? Tujuannya adalah supaya aman. Aman supaya kita tidak mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak pada saat pandemi. Kenapa kita dibuat seperti itu peraturannya? Supaya apa? Tujuannya adalah untuk kesehatan. Tujuan di sini ada dua. Ada tujuan untuk diri kita sendiri supaya sehat, dan tujuan untuk orang lain supaya mereka juga sehat. Ya, itu tujuan pada diri kita dan tujuan pada orang lain. Kemudian yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan kelas datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ini peraturan-peraturan setiap ada pelatihan di dalam pengembangan profesi kita biasa disuruh jam 8, utamanya MGP jam 8 harus hadir. Kenapa diberlakukan seperti itu? Supaya apa, Bapak Ibu? Ini juga yang harus kita terapkan di dalam diri anak. Jadi intinya adalah mendisiplinkan diri sendiri. Ini akan mencerminkan disiplin tersebut kepada diri anak. Jadi kalau kita tidak disiplin di dalam pembelajaran, tentunya anak juga tidak akan disiplin di dalam pembelajaran kita. Ya, ini adalah satu gambaran ilusi tentang bagaimana memberlakukan budaya positif di dalam lingkungan sekolah. Saya yakin kita sudah menerapkan dan sudah membuat peraturan kelas. Ya, ada peraturan kelas yang kita sudah buat. Ya, tapi peraturan kelas sifatnya adalah ini harus. Kenapa? Kalau tidak diikuti, maka ada konsekuensi pada diri murid. Ini peraturan kelas. Siapa yang buat peraturan kelas itu? Adalah kita sebagai guru.
Ini yang selama kita lakukan adalah membuat peraturan kelas. Berarti peraturan kelas itu harus dijalani oleh murid, tetapi tidak dijalani oleh gurunya. Nah, ini peraturan kelas. Yang membedakan adalah membuat keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Seperti apa? Membuat nilai-nilai kebajikan di dalam kelas. Apa-apa kira-kira nilai kebajikan yang kita bisa temukan pada diri anak dan pada diri kita di dalam kelas? Contoh, pada saat anak masuk di kelas berarti harus permisi. Maka ini salah satu adalah nilai-nilai kebajikan. Kemudian pada saat di dalam kelas, bagaimana harus anak berperilaku? Menghargai teman, menghargai pendapatnya. Nah, ini semua adalah nilai-nilai kebajikan. Memperhatikan guru ketika pembelajaran berlangsung. Ini semua adalah nilai-nilai positif yang harus dimunculkan di dalam pembelajaran kita. Inilah nanti yang kita kelola di dalam kelas, supaya pada saat kita melakukan pembelajaran, anak tidak merasa terancam melalui peraturan-peraturan yang kita buat. Sehingga ketika setiap guru memiliki keyakinan kelas bersama dengan murid-murid kita, maka insya Allah di dalam lingkungan kita tercipta lingkungan positif yang tiap hari ketika pada saat pembelajaran berlangsung, maka keyakinan-keyakinan kelas itu akan kita ciptakan suasana-suasana yang nyaman dan aman di dalam pembelajaran. Ketika itu terlaksana, maka di seluruh lingkungan sekolah, warga sekolah akan melaksanakan semua budaya-budaya positif di dalam kelas. Sehingga ketika mulai dari keyakinan akan tercipta lingkungan positif, maka akan menciptakan secara keseluruhan budaya-budaya positif di lingkungan sekolah kita. Bapak Ibu yang saya hormati, ini ada satu contoh sekolah yang menampilkan apakah keyakinan kelas ataukah dia termasuk sebagai peraturan kelas. Kita lihat yang pertama, ada TK Dharma. Kesepakatan kelasnya datang tepat waktu, mengucapkan salam. Yang kedua, menjaga kebersihan sekolah. Ketiga, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Keempat, aktif dalam pembelajaran. Kelima, tertib. Ini adalah yang diterapkan oleh satu sekolah. Yang di sampingnya kesepakatan kelasnya adalah kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang bersemangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-temannya. Ini adalah salah satu contoh daripada kesepakatan kelas. Nah, sekarang dari kedua contoh ini, yang manakah termasuk keyakinan kelas? Apakah kesepakatan kelas oleh TK Dharma ataukah yang di sebelah kanan itu? Ya. TK Dharma. Jadi Bapak Ibu sebelah kiri atau sebelah kanan? TK Dharma wanita. Ya. Ada yang menyebutkan di Dharma wanita, ada yang di sebelah kanan. Nah, untuk memahami itu kita coba lihat berikutnya. Nah, ini yang membedakan peraturan dan keyakinan kelas. Jadi jangan salah persepsi terhadap anggapan bahwa yang mana sebagai peraturan, yang mana sebagai keyakinan kelas. Nah, peraturan ini yang biasa kita lakukan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Saya kira ini bahasa-bahasa kita di dalam kelas, mendisiplinkan anak. Jadi kalau sudah belajar, bukunya harus disimpan tempatnya. Bagaimana keyakinan kelas yang diciptakan? Berarti di situ keyakinannya adalah murid bertanggung jawab. Itu keyakinan kelasnya. Berikutnya, dilarang mengganggu orang lain, mengganggu murid di dalam pembelajaran. Kira-kira keyakinan kelasnya adalah ini, menghormati
orang lain. Berarti ini termasuk adalah nilai-nilai kebajikan semua. Berikutnya adalah hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kira-kira keyakinan kelasnya apa? Menghormati orang lain, berkomitmen. Kira-kira kenapa ada kata menghormati orang lain dan berkomitmen? Keyakinan kelas. Berarti di situ ada komitmen bahwa saya tidak mau terlambat. Ya, ada komitmen. Bukan main kalau misalnya kita terlambat 15 menit, bagaimana dengan orang lain kita tidak hargai, terganggu lagi di dalam pembelajaran karena ada teman kita yang terlambat. Berikutnya, dilarang melakukan kekerasan. Ini peraturan. Keyakinan kelasnya adalah tadi untuk keselamatan dan menghormati orang lain. Sama tadi memberikan contoh adalah penggunaan helm. Dilarang menggunakan narkoba. Ya, ini untuk kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, biasanya ini pada saat kita masuk di dalam kelas, ya, ataukah pada saat kita mempresentasikan, menyuruh anak kita mempresentasikan di dalam kelas. Maka ini menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker. Nah, ini gunakan masker. Dia kesehatan dan keselamatan. Nah, jangan berlari di kelas, ya, atau di koridor. Gunanya adalah keselamatan dan keamanan. Itulah keyakinan kelas yang membuat anak nanti di dalam kelas selalu merasa terlindungi, nyaman. Karena siokianya ketika keyakinan kelas ini bisa kita terapkan secara bersama, maka akan menciptakan suasana kondusif di dalam pembelajaran kita. Ya, ini tindakan-tindakan kita. Ini yang menarik Bapak Ibu, tindakan-tindakannya. Nah, ini yang selalu kita lakukan, yang biasa yang pernah kita lihat. Mencatat 10 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi. Karena terlambat ke sekolah. Biasa kalau misalnya ada terlambat, kita suruh anak tulis di situ di dalam satu buku 100 kali dengan kertas, kasih penuh itu kertas. Ya, kira-kira ini apakah termasuk hukuman atau konsekuensi atas hukuman itu? Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Karena ini kan ada aturan. Nah, kira-kira hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Hukuman. Berarti tidak dilarang lagi dari ini. Ya, dilarang, disuruh mencatat. Nah, ternyata ini termasuk hukuman. Sebenarnya ini adalah bisa dikatakan posisi guru sebagai penghukum. Nah, jadi dianjurkan agar pembelajaran kita bukan lagi kita berfungsi sebagai penghukum untuk kesalahan-kesalahan anak. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini biasanya guru biasa. Lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Iya. Masih hukuman. Saya kira sudah paham. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya, sudah jelas dia konsekuensinya, karena anak berdua berarti harus mempertanggungjawabkan dengan mengganti kertas temannya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ya. Berikut, murid tidak disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Nah, terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pembelajaran ideologi.
Kenapa konsekuensi? Ya, apa bedanya yang pertama tadi, yang kedua? Apa yang membedakan? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pembelajaran PJOK. Konsekuensi. Ya, di situ karena ada. Iya, kira-kira kenapa? Apa yang membedakan? Kalau yang di pertama tadi, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Berarti ini sudah peraturan, harus diperlambat. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran. Untuk pelajaran. Berarti di situ ada kesepakatan yang dibuat oleh gurunya. Ada. Berarti ada konsekuensi jika terlambat pembelajaran kelas, maka harus dihukum. Konsekuensinya adalah lari seperti itu. Nah, yang termasuk hukuman, tetapi dekat-dekat dia ke konsekuensinya, karena pada saat ada perjanjian, artinya kalau hukuman bedanya. Kalau hukuman itu dia pada saat dihukum, guru langsung menghukum tanpa ada perjanjian. Tiba-tiba disuruh, kita bilang langsung lari. Pada saat disuruh lari anak-anak, apakah ada perjanjian sebelumnya? Tidak ada. Jadi spontan kita lakukan, kamu salah, langsung dihukum. Kalau untuk yang kedua konsekuensi ini ada kesepakatan. Kalau ada kesepakatan, melanggar kesepakatan, maka ada konsekuensinya. Itu bedanya. Kalau hukuman langsung tanpa ada sama sekali peraturan yang kita buat bersama, langsung. Ya. Nah, ini lagi konsekuensi. Apa bedanya hukuman dan konsekuensi? Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kenapa menyakitkan? Ketika terlambat tadi, langsung disuruh. Kan ini hukuman itu pasti arahnya ke kita, ke siswa. Pasti rasa malu. Karena pada saat terjadi pemberian hukuman, maka pasti anak merasa sakit hati. Contoh, pada saat pembelajaran di kelas, maka anak itu biasa kita temukan ada anak yang main-main, langsung ditegur. Si A sini masuk di kelas, naik di kelas, kerjakan itu. Apa yang tadi saya katakan? Nah, itu termasuk hukuman karena tiba-tiba langsung dihardik anak, kemudian langsung diberikan anak itu semacam hukuman dalam bentuk merasa dia malu. Jadi kalau dia merasa malu, peraturannya tanpa ada kesepakatan dengan siswa, maka itu termasuk hukuman. Tapi kalau ada peraturan yang kita buat secara bersama, maka itu termasuk konsekuensi. Walaupun dia melakukan kesalahan itu harus ditebus dengan apa yang disepakati oleh murid dengan guru. Berikutnya, hukuman itu membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Coba bayangkan ketika misalnya ditegur anak di depan kelasnya, pasti merasa sakit hati. Ini sakit hatinya jangka panjang. Ya, jangka panjang ini. Nah, kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin. Nah, jadi nanti akan ada lagi bagaimana sebenarnya posisinya guru, bagaimana harus kita melakukan terhadap anak seperti ini. Sebentar ada cara-caranya. Kemudian hukuman itu sifatnya paksaan. Sementara kalau konsekuensi ada stimulus, tanggapan terhadap apa yang dilakukan oleh anak, kesalahan-kesalahan anak, berarti harus diberikan stimulus, respon terhadap anak. Kemudian untuk hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Ini biasa kita temukan ketika anak seperti itu, merasa tersakiti, maka dia akan menyakiti dirinya sendiri karena dia merasa malu.
Konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri terhadap teman-temannya. Karena dia tidak bisa menyelesaikan tugasnya, maka kita memberikan pemahaman kepada anak agar di dalam satu kelompok itu bisa kita lakukan mengerjakan tugas secara bersama-sama. Nah, berikut, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Ini benar. Konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan, berusaha untuk mematuhi peraturan. Hukuman, marah, rasa bersalah, diperlakukan, merasa tak dihargai. Kalau konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, berarti ini termasuk masih ada ketidaknyamanan kalau misalnya menggunakan posisi konsekuensi. Ini implikasinya ketika hukuman itu gagal, itu pasti menyakitkan. Kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Dari semua yang kita lakukan adalah ada yang disebut dengan restitusi, memberikan pilihan kepada anak. Jadi kalau misalnya ada anak yang melakukan kesalahan, maka anak itu diberikan pilihan untuk menyelesaikan masalahnya. Yang kedua, hukuman tidak nyaman terhadap murid dalam jangka waktu yang panjang. Kalau konsekuensi tidak nyaman juga, tapi dia dalam jangka waktu yang pendek. Tetapi kalau restitusi, ini menguatkan untuk anak dalam jangka waktu yang panjang, karena di situ banyak yang kita lakukan guru-guru. Ada pertanyaan-pertanyaan ketika anak dalam keadaan salah, ada pertanyaan-pertanyaan supaya menguatkan anak, identitas anak. Jadi kalau hukuman langsung, kamu salah, konsekuensi. Pun demikian. Tetapi kalau restitusi, selalu memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada anak yang membuat anak mengetahui bahwa dia memiliki harga diri sendiri. Jangan sampai ketika kita melakukan hal tersebut membuat anak menjadi lepas kendali terhadap perasaan-perasaannya yang dituangkan dalam bentuk yang negatif. Nah, hukuman ternyata membuat anak menjadi agresif, meningkat. Kemudian dalam bentuk konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka pendek. Tetapi kalau restitusi, masalah terpecahkan. Contoh, pada saat anak tidak mengerjakan tugas, kita panggil tadi anak. Ketika kita panggil anak, maka pertanyaan, apakah anak itu mengetahui peraturan itu yang pertama. Kesepakatan kita, jawabannya anak pasti iya. Kalau kita membuat kesepakatan kelas, iya. Kenapa begitu? Kenapa tidak mengerjakan tugas? Jawabannya pasti anak membuat alasan, yang alasan itu pasti kita akan pertimbangkan alasan apa yang dikemukakan. Jangan sampai ada masalahnya anak ini. Setelah itu dibuatkan lagi semacam seperti ini. Nah, semua orang itu pernah melakukan kesalahan. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Tetapi, ada tetapinya. Bagaimana guru bisa membuat anak ini menyelesaikan masalah-masalahnya? Jadi kita bertanya, kira-kira bagaimana caranya supaya tugas tak bisa selesai? Kita berikan pilihan kepada anak. Itu adalah cara restitusi yang positif. Ya baik, Bapak Ibu yang saya hormati, berikutnya yang perlu kita pahami adalah kebutuhan-kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Di sini ada untuk memenuhi dasar manusia ataukah kebutuhan dasar murid-murid kita. Yang pertama adalah bertahan hidup. Ya, setiap insan saya kira
mereka ingin bertahan hidup dengan cara-cara yang mereka sukai, dengan cara positif tentunya yang kita harapkan dalam pembelajaran untuk anak-anak kita. Kemudian ternyata anak itu butuh kasih sayang dan merasa diterima. Kan biasa di dalam satu kelompok anak itu dikucilkan di dalam kelompoknya. Kenapa? Merasa anak ini tidak cocok untuk kelompok ini. Nah, ternyata kebutuhan dasar anak itu adalah harus diberikan kasih sayang dan rasa diterima. Anak yang sering terlambat, anak yang jarang masuk di dalam kelas. Nah, ternyata itu setelah kita lihat mereka juga ini diterima di dalam kelas. Sehingga permasalahan-permasalahan pada diri anak tentu wajib kita ketahui dan bagaimana cara menyelesaikan bersama dengan anak tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah penguasaan, pengakuan atas kemampuannya. Ya, dia ingin supaya diakui bahwa saya juga bisa. Jadi pada saat nanti pembelajaran jangan itu terus saja muridnya yang kita suruh, karena banyak juga siswa murid kita yang mampu, cuma tidak diberikan kesempatan bahwa dia butuh pengakuan. Saya juga bisa mempresentasikan, saya juga bisa menjawab soalnya. Berikutnya adalah kebebasan. Ini kebutuhan atas pilihan. Seperti tadi, ketika ada masalah diberikan pilihan bagaimana cara menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Dan terakhir adalah kesenangan. Anak ingin selalu senang di dalam pembelajaran kita, menciptakan beberapa variasi di dalam pembelajaran, membuat anak menjadi nyaman di dalam kelas, itu menciptakan anak menjadi senang di dalam pembelajaran kita. Sehingga jangan heran ketika anak membandingkan kita, guruku begini, guruku begitu, bagusnya guruku ini karena begini. Nah, itu karena perlakuan yang berbeda antara setiap guru terhadap anak-anak kita. Baik, materi terakhir kita tentang 5 posisi kontrol. Jadi Bapak Ibu tanpa menggurui, materi ini adalah untuk diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa melihat kondisi-kondisi yang ada di dalam kelas kita. Inilah yang kita akan lakukan. Kita berposisi seperti apa pada saat pembelajaran ataupun di luar pembelajaran kita. Yang pertama, guru itu berposisi sebagai pemberi hukuman, penghukum. Yang kedua, guru itu berposisi sebagai orang yang selalu merasa bersalah. Ketiga, guru itu berposisi sebagai temannya murid. Keempat, guru berposisi sebagai pemantau. Dan diharapkan, ini pengharapan kita semua, agar guru bisa bertindak atau berposisi sebagai manajer. Bagaimana 5 posisi kontrol tersebut? Coba kita lihat bersama-sama. Untuk penghukum, ini gurunya. Ini guru berbuat menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir, itu adalah hukuman. Kalau untuk guru berposisi sebagai pembuat orang merasa bersalah, maka ini guru selalu berceramah, ceramahin muridnya. Dia mengatakan, seharusnya kamu begini, saya kecewa dengan kamu. Nah, ini kata-kata yang selalu diucapkan oleh guru yang membuat anak serang merasa bersalah. Nah, ini kalau dia bertindak sebagai teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Nah, ini membuat selalu alasan-alasan untuk muridnya. Biasa kita melihat, bahkan saya juga pernah melakukan seperti ini, berposisi sebagai teman, membuat anak merasa nyaman. Ya, tetapi jangan sampai pada saat kita berposisi sebagai teman, maka anak melonjak.
Jangan sampai setiap kali diberikan tugas karena bilang guruku ini terlalu dekat dengan kita, akhirnya kalaupun membuat kesalahan selalu ya dinasihati saja dan seterusnya. Kemudian sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Berarti ini kalau misalnya kita membuat satu kebijakan, peraturan, kebijakan, maka selalu dilihat itu anak, diminta itu anak, ya, untuk mengukur bagaimana apakah ini anak kesehariannya berubah apa tidak. Yang tadinya sering terlambat, sekarang tidak terlambat lagi. Kemudian posisi manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini yang diharapkan oleh pemerintah melalui kurikulum ini, kurikulum Merdeka, bahwa kita bertindak sebagai manajer. Coba bayangkan ketika misalnya setiap anak bersalah, gurunya harus senyum menghadapi anak. Apapun masalahnya anak, apapun kesalahannya, pada saat mengajukan pertanyaan, gurunya senyum dengan suara yang lembut, smart. Ya, coba bayangkan itu. Nah, ini yang diharapkan. Jadi dihilangkan rasa ikut terpancing dengan suasana yang ditimbulkan oleh anak. Nah, kemudian gurunya ini ketika misalnya guru berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan. Ini sebagai penghukum, jaga kau. Berikutnya, ini untuk ketika anak merasa dia bersalah, kita berposisi sebagai pembuat orang merasa bersalah. Kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres, saya selalu mengulang-ulang itu. Jadi merasa setiap kata-kata yang kita ucapkan itu membuat anak merasa bersalah. Kan ada seperti itu. Kalau guru laki-laki biasa, jangan berganti ini. Kita bisa berhukum. Yang biasa kita lakukan perempuan membuat orang merasa bersalah. Memang sangat perempuan lebih keibuan. Berikut, kalau dia bertindak sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu. Nah, itu sebagai teman. Nah, kalau pemantau, apa peraturannya? Selalu setiap kali anak merasa bersalah, melakukan kesalahan, apa peraturannya? Tahu peraturannya? Apa peraturannya? Nah, itu selalu dikatakan setiap kali melakukan kesalahan, langsung ujung-ujungnya adalah apa peraturannya. Kemudian untuk berposisi sebagai manajer, apa yang kita yakini? Nah, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Ini kata kuncinya. Apa yang dapat dilakukan oleh anak untuk membuat masalahnya itu bisa terselesaikan? Dikasih pilihan. Apa kira-kira? Dan pilihannya itu bukan kita yang buat, tetapi siswa itu sendiri, murid kita. Nah, misalnya, kenapa tidak kerja tugas? Nah, itu berarti bahasanya itu bukan manajer. Jadi, untuk menyelesaikan siswa-siswa, murid-murid kita yang tidak mengerjakan tugas, kita kasih mereka pilihan. Pasti jawaban anak nanti mencari seperti ini mungkin jawabannya. Nanti saya akan mencatat di teman lain. Itu salah satu pilihan. Atau saya bertanya kepada guru saya, guru agama saya, Pak Lisa. Itu salah satu pilihan. Jadi menciptakan pilihan-pilihan pada diri anak itu sendiri dan mampu untuk mengerjakannya. Ya. Jadi ini hasilnya. Kalau hasilnya penghukum, anak memberontak, menyalahkan orang lain, sering berbohong, kemudian membuat merasa bersalah, menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Kalau teman, ketergantungan. Nah, ketergantungan karena selalu merasa bahwa guruku temanku. Pemantau menyesuaikan diri bila diawasi. Tapi kalau tidak diawasi, nah tidak. Sama kalau misalnya kita ada membersihkan anak-anak, tapi kalau tidak ada gurunya, tidak membersihkan. Kemudian menguatkan pribadi. Artinya ketika kita bertindak sebagai posisi manajer, maka akan memperkuat karakter anak
disiplinnya anak, dan tidak perlu disuruh-suruh lagi anak karena sudah tercermin di dalam perilakunya anak-anak. Setiap penguatan karakter pada anak pasti ditandai dengan perilaku-perilaku yang baik yang kita ciptakan baik pada diri kita maupun pada anak, menjadi cerminan pada diri kita terhadap anak, sehingga anak akan mengikuti hal-hal yang baik terhadap gurunya. Ya. Dan ini yang terakhir untuk membedakan kelima posisi itu. Saya kecewa sekali dengan kamu, membuat merasa bersalah. Kamu tidak dengar, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, kira-kira itu berposisi seperti apa? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Ayolah, lakukan dari ibu atau bapak sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau. Ini stiker bintang. Misalnya anak ada yang harus dipenuhi anak. Setiap kali dia mendapatkan hak dalam pembelajaran, dikasih lagi bintang. Jadi ada setiap anak yang melakukan hal-hal baik di dalam kelas dikasih bintang. Maka itu sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini manajer. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir. Ini berarti penghukum. Iya. Dari posisi guru, maka inilah yang kita lakukan. Kan tadi kita tahu posisi saya di mana. Selama saya mengajar, kira-kira saya posisinya di mana. Maka untuk menyelesaikan masalah anak, maka apa yang kita lakukan? Nah, ini tadi masalahnya. Posisinya kita sudah tahu tadi pada diri kita masing-masing. Ini disebut dengan segitiga restitusi. Ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Ini contohnya pada saat kita mau menyelesaikan masalahnya anak. Pertama adalah menstabilkan identitas. Kan tadi ada anak yang terlambat atau anak yang tidak mengerjakan tugas. Maka pertanyaannya seperti apa yang kita lontarkan kepada anak? Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ibu juga pernah berbuat salah. Ini adalah menstabilkan identitas kamu. Jadi anak tidak merasa bahwa pada saat melakukan kesalahan dia tidak merasa buruk, tetapi kamu tidak melakukannya. Nah ini kata-katanya guru nanti kita seperti itu kalau dia bertindak sebagai manajer. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Jadi kalau penghukum langsung dihukum anak. Kalau ini dicari dulu alasannya, kenapa kamu melakukan itu, kenapa tugasnya, kenapa terlambat. Nah itu semua diberikan kesempatan anak untuk menjelaskan kenapa berbuat seperti itu. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Nah, jadi ini ada anak misalnya sementara bermain, main bola, tapi saling berebut, memukul anak, dipanggil anak itu. Ini salah satu bahasa yang kita katakan pada saat memanggil anak tersebut. Apa kamu bisa melakukan dengan baik, lebih baik besok lagi? Ya, selalu memberikan pilihan kepada anak. Lagi-lagi selalu memberikan pilihan-pilihan yang bisa dilakukan oleh anak. Nah sekarang setelah itu barulah kita menanyakan apakah anak betul-betul bisa mengerjakan itu dengan menanyakan keyakinannya. Apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Nah nilai-nilai yang kita percaya di dalam sekolah kita. Kalau terlambat bagaimana? Itu nilai yang kita percaya. Kalau tidak mengerjakan tugas bagaimana? Nah ini adalah menanyakan keyakinan. Nah ini nilai-nilai universitas yang universal tadi yang banyak tadi itu. Kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Ini adalah bahasa-bahasa. Saya kira kalau ini yang kita terapkan luar biasa, walaupun susah. Ini terasa susah memang, tetapi
melalui kolaborasi antara kita, apalagi kita dengan satu satap SD, SMP, untuk saling bersinergi, berkolaborasi dalam membuat budaya positif-positif di sekolah. Ini insya Allah nanti di dalam pembelajaran anak akan menjadi senang dan bahagia. Tidak ada lagi anak-anak berkeluh kesah terhadap masalahnya yang membuat anak merasa terkucilkan oleh teman-temannya sendiri ataupun dari guru-gurunya. Demikian Bapak Ibu atas materi yang saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan nanti akan dibantu oleh moderator. Saya akhiri materi tersebut. Usikum bidaksi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya sesi tanya jawab. Apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Baik, kepada Ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi menarik sekali materi yang disampaikan, yaitu penerapan budaya positif. Jadi ada yang saya tangkap di sini mengenai dari tujuan penerapan budaya positif, yaitu menumbuhkan sikap tanggung jawab, disiplin dan peduli pada peserta didik. Jadi pertanyaan saya di sini, bagaimanakah hubungan antara menciptakan suasana yang positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi pertanyaan saya, bagaimanakah hubungan antara menciptakan suasana yang positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas pertanyaan dari Ibu Suharni SPD. Pertanyaan selanjutnya, apakah masih ada? Oke, kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Setelah mencermati materi yang dipaparkan oleh pembicara tadi, di sini ada dua pilihan, yaitu konsekuensi dan hukuman. Melihat dari keadaan di sekolah kita, khususnya di SMP dan SD, kira-kira dalam penerapan ini, apakah ada gambaran berapakah persentase perbandingan yang cocok untuk kita terapkan di sekolah ini? Apakah lebih tinggi persentase konsekuensinya atau hukumannya? Karena saya kira keadaan lingkungan di sekolah kita itu berbeda dengan sekolah-sekolah yang lainnya. Bisa saja di daerah lain itu mengambil perbandingan 50-50%. Di sini kita bisa saja dengan perbandingan yang lain. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan dari Bapak Abdul Hasan SPD. Apakah masih ada pertanyaan dari teman? Oke, kepada Bapak kami persilakan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan.
yang ingin saya tanyakan di sini adalah mengenai merdeka belajar, karena selama ini sering digaung-gaungkan bahwa siswa itu harus merdeka belajar. Nah, yang ingin saya tanyakan, merdeka belajar seperti apa yang harus ada dalam sebuah kelas? Apakah bebas melakukan apa saja atau bagaimana? Terima kasih. Dalam melakukan pembelajaran kita di kelas, sehingga pada saat pelaksanaan pembelajaran tidak ada lagi anak yang merasa tidak nyaman mengikuti pembelajaran kita. Anak selalu senang di dalam pembelajaran kita. Pokoknya pembelajaran adalah selalu berpihak pada anak, sehingga tujuan pada saat kita melakukan pembelajaran seyogianya kita harus mengetahui karakter-karakter anak. Pada saat pemetaan karakter anak, maka melakukan perlakuan setiap anak itu pasti berbeda-beda setelah melakukan pemetaan anak. Jadi tugas kita pada saat pembelajaran harus mengetahui pemetaan karakter anak sebelum proses pembelajaran dimulai, untuk mengetahui bagaimana rencana pembelajaran yang kita akan lakukan. Untuk yang kedua, konsekuensi atau hukuman. Keadaan SD atau SMP, apakah ada gambaran presentasinya? Jadi terima kasih untuk pertanyaan bagi teman-teman yang ada di SD, bahwa pada dasarnya kita di SD dan SMP itu tujuannya adalah untuk membuat anak merasa nyaman dalam pembelajaran kita. Siswa kelas 7 melakukan kesepakatan kelas untuk dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan bersama demi pembelajaran yang lebih baik. Siswa menjadi senang dan gembira.
can take me high.